Nomor 2, awalnya itu ada gunjingan daripada netizen bahwa gunjingan itu ada di Instagram ya. Gunjingan itu ada di Instagram bahwa ada ketakutan bahwa lapangan GBK rumputnya akan rusak apabila digunakan untuk konser 8 ini kurang lagi cek soal lagi terpaksa cek ya. Jadi berawal dari sebuah netizen yang agak terusik dengan konser 18 Januari. Akhirnya kita disurati oleh Bapak Erick Thohir sebagai ketum daripada PSSI yang nanti suratnya akan kita tampilkan di sini ya. Bisa ditampilkan? Tolong boleh ditampilkan teman-teman. Cek, yes. Volume Volume apa dikit dong ini dong. Cek, oke. Ini suratnya yang berisi permohonan untuk pengunduran jadwal karena akan ada pertandingan Indonesia lawan Bahrain di bulan Maret. Kita sama-sama takut bahwa rumput di GBK itu akan rusak. Jadi kita memiliki persamaan awareness, kita memiliki sama-sama kepedulian terhadap pertandingan Indonesia melawan Bahrain di bulan Maret di GBK. Jadi kita Dewa 19 juga takut nanti misalnya rumputnya rusak, Dewa 19 juga pasti akan menjadi kambing hitam, dan nanti juga pihak GBK juga akan dipersalahkan dan promotor juga, sehingga untuk menghindari segala macam yang akan terjadi, maka dari itu saya Dewa 19, promotor dan ketum PSSI sepakat untuk mengundurkan jadwal daripada konser Dewa 19 All Stars bersama personel ekstrim, personel band Elis dan personel Mr. Big harus kita postpone. Kita sepakat, oke. Kita sepakat. Nah, karena jadwal daripada ketiga bintang tamu itu cukup padat di summer, yaitu musim panas, akhirnya kita dapat jadwalnya mereka bertiga semuanya. Mr. Big diwakili oleh Eric Martin dan Billy Sheehan, Nuno Bettencourt dan Jerry Sheeran dari Extreme, dan Band Elis diwakili oleh John Wick. Itu akhirnya ketemu di jadwal tanggal 6 September. Jadi kita memohon pengertian kepada penonton maupun calon penonton daripada konser Dewa 19 All Star agar bisa memaklumi bahwa posisi daripada PSSI melawan Bahrain itu lebih penting daripada konser Dewa 19 bersama All Star. Jadi kita mencoba untuk lebih memikirkan pertandingan bola di mata dunia, sehingga kita harus mengalah, kita semua ya, Dewa 19, All Star, promotor, kita harus mengalah. Penggemar Dewa 19 juga harus lebih mementingkan
menjadi hal yang ditunggu-tunggu selama ini di Piala Dunia. PSSI sedang moncer-moncernya, semoga dengan mundurnya Dewa 19 All Star ini bisa membuat Indonesia Bahrain terjadi sebuah pertandingan yang tidak kurang satu apapun. Jadi yang kita takutkan adalah takut rumputnya rusak, itu aja. Cukup bisa dipahami, nanti boleh kalau ada yang kurang bisa dibuat pertanyaan. Siap, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk penjelasan dari Mas Dhani. Kita tahu dari tahun 2020. Jadi ini terkait mengenai apakah ada perubahan harga nanti ya di tahun 2025, terutama berkaitan dengan pajak begitu ya. Silakan Pak Sugi atau Pak Kinata, Pak Leo, Pak Indra. Monggo. Cik. Iya, mengenai kenaikan pajak yang 12% ya di 2025 tentunya apapun keputusan pemerintah ya itu kan mengenai regulasi. Jadi saya rasa tentunya promotor akan tetap taat dan patuh terhadap aturan pemerintah. Tapi perlu digarisbawahi bahwa sebenarnya nggak signifikan, karena kalau tidak salah itu PPN 12% itu hanya dihitung dari komponen bagian kecil aja daripada tiket, karena kalau tiket konser itu yang kena adalah pajak daerah, yang mana kalau nggak salah 10% dan tidak ada kenaikan. PPN-nya itu hanya diambil dari kalau nggak salah tiket manajemen sistem. Jadi kalau harganya 1 juta, tiket manajemen sistemnya itu 5%, berarti kan 50.000. PPN-nya itu hanya 12% dari 50.000. Jadi PPN-nya jangan sampai salah kaprah hitungnya. Jadi harusnya tidak signifikan. Oke, itu sih. Jadi, thank you. Siap, terima kasih Pak Sugi. Jadi tetap mengikuti aturan pemerintah, tapi bisa dipastikan kenaikan tidak signifikan. Sudah cukup menjawab? Oke, pertanyaan kedua, silakan Mas. Boleh dipegang mikrofonnya, silakan sebutkan nama, dari mana, dan ditujukan buat siapa pertanyaan. Ya, halo, saya Ari dari Kota Kota, menanya ke Mas Dhani. Monggo, Ari Mas. Ari Mas, silakan. Biar kameranya Ketutup. Ya, Mas Dhani mungkin kenapa motor buat di GBK, karena waktu pasang 1.0 kan udah di GBK yang pertama itu sedikit di Solo ya. Meskipun ada Pak Ansar juga, silakan Mas Dhani. Kenapa GBK? kita itu bukan motor, kita konsisten aja karena kita menjual tiket pertama kali Dewa 19 All Star di GBK. Orang sudah beli tiket itu di GBK. Sama misalnya orang udah beli hotel di Art Hotel misalnya, kan belum tentu mau kalau dipindahin, mas saya pindahin ya hotelnya di Kemayoran gitu misalnya. Ya kan, kita bukan motor tapi kita konsisten kepada pembeli tiket yang memang sudah beli tiket untuk main di GBK. Siap. Pertanyaan kedua, apakah ini menjadi konser terakhir sebelum fokus di Senayan? Enggak lah. Tuh, udah cukup segitu aja. Bakal masih ada All Star 3.0, 4.0, bahkan 5.0. Iya. Jadi kalau dia anggota dewan lebih banyak lagi. Mungkin yang terakhir 5.0, mungkin yang terakhir. Kenapa mungkin 5.0 Mas? Ya nanti ada agenda politik. Nanti sesi ya. Ya. Sesi lain, agenda politik lainnya. Sudah terjawab ya Mas Ariel ya? Oke, silakan. Berikutnya Bapak boleh sebut. Langsung dengan nonton konser, terutama di Asia. Kira-kira apakah nanti ada semacam itu? Oke. Satu lagi untuk Bapak dari GBK. Pak Azhar. Banyak ya. Ya. Karena satu-satunya venue yang paling saat sekarang, karena kita tidak punya konser hall yang keren, ya mau tidak mau di GBK. Apakah nanti teman-teman di GBK sendiri itu akan men-setting bahwa GBK tidak hanya sekedar sepak bola, tapi juga semacam konser hall yang secara open yang memang itu. Oh, teman-teman dari negara tetangga Mas.
Untuk konser yang kali ini maksudnya sampai ke depan. Ya, yang kali ini ya Pak ya? Oke. Iya, memang kita ada rencanakan. Kebetulan kan kita tahu Dewa 19 juga kan udah sering juga manggung di negara tetangga ya. Dan penggemarnya kan sampai kita kemarin ke US aja juga sempat ada pembicaraan untuk melakukan juga di sana. Tapi tentunya kita juga sedang bicara karena ini ternyata masih panjang. Tujuannya bukan hanya untuk tempat berkumpulnya masyarakat untuk olahraga saja, tapi sebetulnya termasuk di dalamnya ada kebudayaan, senian, gitu ya. Itu sampai ada kepresnya lah, seperti itu disebutkan di situ. Kemudian untuk infrastruktur konser, ya sebetulnya kita punya ada yang baru di Indonesia ini ya. Cuma mungkin penontonnya mungkin kurang banyak ya, mungkin kurang lebih 12.500 atau kalau mau dipepetkan lagi bisa 15.000 kurang lebih ya. Dan untuk menjadikan stadion utama untuk konser ini ya, salah satu langkah yang kami lakukan untuk melindungi keberadaan gedung ini adalah dengan kami sudah membeli namanya glass cover dari langsung impor dari Inggris gitu ya. Jadi nanti konser Mas Ahmad Dhani ini nanti di rumputnya dikasih glass cover. Ya, soal refund ya tentu boleh-boleh saja, tidak dilarang untuk refund. Dan untuk penambahan bintang tamu sedang kita pikirkan. Jadi karena waktu masih lama, kita bisa menambah misalnya kemarin itu hanya Eric Martin dan Billy Sheehan. Mungkin jadwalnya kali ini bisa Paul Gilbert. Waktu kemarin kan nggak bisa, tanggal 18 Januari kan Paul Gilbert nggak bisa. Kita sedang approach, mudah-mudahan Paul Gilbert bisa gitu. Jadi banyak kemungkinan yang kemarin rencananya 18 Januari itu ada Steve Lukather, tapi dia nggak bisa Steve Lukather. Mudah-mudahan tanggal 6 September ini mudah-mudahan Steve Lukather bisa gitu. Jadi ada beberapa yang kemarin kayak Joe Satriani nggak bisa 18 Januari, Stevie Vai juga nggak bisa 18 Januari. Mudah-mudahan di tanggal ini bisa. Memang benar ada sebagai rasa ganti rugi untuk mundurnya itu, memang seyogyanya kita menambah bintang tamu. Kalau nggak bisa ya once lah.